contoh aja nih Mbak ya, kayak misalkan yang kita lihat dari yang viral kemarin kayak misalkan kasusnya BEM UI yang dia memposting tentang Selamat datang Kak Arif. halo, selamat datang. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Kamu gimana kabarnya? Alhamdulillah baik Oh, baik. juga. Ada kegiatan selain kuliah? Kegiatan selain kuliah paling bekerja sih. Sebelumnya saya emang kuliah sambil kerja, tapi emang ada rencana buat berhenti di mungkin semester 5 karena akan fokus ke mungkin membenahi diri buat nanti skripsi. Oh gitu. Ya. Oke. Jadi semester 5 nanti berhenti dan fokus untuk Kuliah. bahas skripsi gitu Ya. ya. Oke. Apa sih Kak yang ngebuat Kakak itu tertarik gitu buat ngambil jurusan yang sekarang? Sastra Inggris kan ya? Ya, sastra Inggris betul. Saya lihat di bidang sastra ini tersendiri ini banyak yang bisa menjurus ke arah mungkin jadi penulis atau jadi penerbit atau mungkin jadi translator gitu loh. Dan kebetulan saya punya teman juga, dia penulis film. Dan saya lihat kerjanya itu asik ya menurut saya mungkin ya. Makanya saya pengen ngambil sastra Inggris gitu loh, karena bahasa Inggris itu kan bahasa umum ya, jadi bahasa yang bisa digunakan untuk kemana-mana gitu loh. Jadi kayak misalnya kita keluar negeri atau ke kota-kota lain. Berarti itu dari keinginan sendiri ya, bukan dari keinginan Ya orang betul. tua. Gitu. Kalau orang tua justru malah membebaskan anaknya gitu loh. Jadi terserah mau ngambil jurusan apa, yang penting emang tanggung jawab atas pilihannya itu sendiri sih. Oke, jadi menurut Kakak bahasa Inggris itu penting ya buat anak-anak kita terutama Gen Z zaman sekarang. Penting. Karena kayak itu karena sekarang kan teknologi udah makin luas ya. Betul. Jadi dan apalagi teknologi sekarang banyak yang menggunakan bahasa Inggris atau game-game yang sekarang lah bermunculan gitu, banyak pakai bahasa Inggris gitu. Oke, kan kebetulan juga nih Kakak kan ketua BEM nih Kak. Hmm. Coba sharing dong ke teman-teman suka dukanya atau hal terberat atau hal menyenangkan yang Kakak alamin sebagai ketua BEM. Suka duka ya? Iya. Suka duka sebenarnya kebanyakan duka ya sih, karena emang banyak membebani kan di ketua. Dan mungkin kita mulai dari sukanya dulu lah ya. Sukanya itu mungkin kita bisa melihat potensi-potensi mahasiswa Oke. yang mungkin mereka pendam atau mereka tidak keluarkan di kampus gitu, dan kita adakan kegiatan-kegiatan di kampus, jadi mereka mungkin ada ketertarikan di bidang situ. Ya itu sih gunanya organisasi di kampus itu untuk menjembatani kampus dengan mahasiswa, jadi mahasiswa bisa lebih dekat dengan kampus juga dan bisa lebih aktif juga, tidak jadi mahasiswa pasif tentunya. Dan ya itu sih, maksudnya kita bisa melihat keuntungan di situ. Maksudnya keuntungan yang saya maksud tuh kayak mungkin efek yang kita buat dari kegiatan-kegiatan yang kita buat tuh ada mahasiswa yang bisa langsung terjun ke jurusannya itu sendiri sih. Kayak misalkan kita kan di bidang sastra ya, di jurusan sastra. Mungkin nanti kan kita akan ada kegiatan seminar penulisan, dan mungkin itu efeknya nanti bisa berkepanjangan dari mahasiswa. Jadi kayak misalkan mahasiswa tertarik dengan penulisan, maksudnya dunia penulisan itu, entah itu dari industrinya atau dari cara menulis, dari cara struktur-struktur yang harus Atau pengen jadi digunakan penulis gitu ya, bisa jadi mungkin, atau emang ada beberapa mahasiswa yang udah jadi penulis gitu dan dia masih bingung buat menerbitkan bukunya atau gimana caranya terjun ke dunia industri penulisan gitu lah. Dan itu sih maksudnya efeknya itu, walaupun emang kita tuh nggak ada, maksudnya kita nggak dibayar sama sekali, maksudnya emang ini jadi kita jadi relawan buat emang yang menggunakan organisasi ini buat ke hal-hal positif gitu, tentunya buat mahasiswa. Gitu, oke. Jadi kalau menurut Kakak tuh mahasiswa wajib nggak sih Kak ikut BEM atau suatu organisasi di kampus gitu? Sunnah kayaknya. Sunnah ya? Iya, Kenapa tuh? karena kalau wajib kayaknya nggak juga sih. Nggak juga Tapi kalau bisa ikut untuk organisasi. Maksudnya untuk itu gunanya tuh, organisasi itu gunanya untuk kayak kita bisa berkomunikasi dengan seseorang. Misalkan kita jadi mahasiswa pasif tuh,
kita masuk organisasi jadi mahasiswa yang bisa berkomunikasi, cara kita ngobrol, cara kita ngomong, cara kita tahu tentang karakter lawan bicara kita atau orang lain gitu. Dan kita bisa menjaga apa ya, kayak attitude kita terhadap orang lain gitu loh. Dan juga kita bisa tahu gitu orang-orang yang membantu kita dan menambah relasi juga. Jadi sebenarnya kan di kampus ini kita nggak tahu ya, maksudnya di dunia lah, maksudnya kita nggak tahu kalau siapa yang sukses duluan gitu. Jadi sebaik mungkin kalian dekat dengan seseorang gitu, maksudnya berbuat baik lah gitu dengan seseorang. Ke semua orang juga Ya, sebenarnya ke sih, semua Kak. orang. Jadi kita nggak ada yang tahu juga, mungkin kamu yang Dibantu sukses duluan, siapa, ya jadi kamu bisa kenal saya dan saya bisa dibantu kamu gitu, atau saya yang bisa sukses duluan, Atau saya bisa sebaliknya bantu gitu ya, atau kita saling sebaliknya. bantu. Dan untuk dukanya itu sendiri ya, dukanya itu sebenarnya lebih banyak sih dukanya, karena emang jadi ketua tuh emang cukup berat lah. Tanggung jawabnya tuh lebih ditekankan oleh kampus gitu. Contoh aja nih Mbak ya, kayak misalkan yang kita lihat dari yang viral kemarin, kayak misalkan kasusnya BEM UI yang dia memposting tentang TNI yang di Papua bersama yang KKB itu loh. Nah itu kan sebenarnya kesalahannya menurut saya ya, karena saya terjun di dunia organisasi ini juga. Mungkin itu juga ada kesalahan di bagian medianya juga gitu loh. Bagian media ini mungkin ada miskom antara bagian media dan ketuanya juga. Jadi tidak langsung komunikasi, langsung diupload, atau saya juga tidak tahu ya, ini hanya persepsi saya aja gitu loh. Mungkin dia langsung upload dan abis itu viral, dan yang ditunjukkan, maksudnya yang bukan ditunjuk sih, maksudnya yang diincar gitu loh, bukan diincar lah, ya diincar lah, maksudnya yang benar-benar ya yang disalahkan kan jadi ketuanya gitu loh, yang benar-benar disudut-sudutkan gitu loh. Ya itu sih maksudnya beban ketua tuh cukup berat gitu, apalagi ada banyak kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh kampus gitu loh. Dia kayak harus audit tentang keuangan atau tentang kesalahan-kesalahan yang terjadi, miskom yang terjadi gitu, padahal dia bukan jadi panitianya gitu loh. Ya itu sih. Terlebih apalagi sebenarnya kan BEM ini kan ada, kalau di kampus gede ya, maksudnya di kampus yang cukup lumayan besar itu kan BEM ini terbagi gitu loh. Ada BEM fakultas, dan juga ada BEM kampus gitu, BEM pusatnya gitu. Dan ya itu sih mungkin dari BEM fakultas harus kayak kolaborasi juga sama BEM pusat supaya bisa sejalan dengan visi misi kampus juga gitu loh. Yaitu beban ketua mungkin di situ gitu loh. Dukanya itu lebih banyak banget di ketuanya gitu. Apa-apa yang disalahkan pasti ketuanya juga gitu. Dan kalau misalkan yang acaranya bagus dan segala macam, ya mungkin ketuanya juga ada efeknya gitu. Tapi yang lain juga kebagian gitu. Tapi kalau ada yang kesalahan, ya tetap ketua yang dilihat pertama kali gitu loh. Itu dukanya gitu. Jadi emang cukup berat lah jadi ketua gitu. Dan mungkin harus meluangkan waktu juga gitu. Di sela-sela pekerjaan. Ya betul, di sela-sela kesibukan kalian yang pengen jadi ketua gitu, kalian harus menyiapkan waktu lebih buat mendukung kegiatan-kegiatan yang pengen diselenggarakan oleh panitia atau pengurus-pengurus BEM yang lain gitu loh. Jadi emang benar-benar harus effort banget buat jadi ketua gitu. Gitu sih paling dukanya. Arif kan sekarang banyak nih Kak anak SMA yang mau masuk kuliah tapi bingung gitu loh mau masuk kuliah jurusan apa. Kalau misalkan jurusan ini kemungkinannya gimana dan sebagainya, atau masuk negeri dan swasta itu kan bimbang. Nah menurut Kakak tuh gimana sih Kak saran buat anak-anak SMA untuk ngambil jurusan atau kampus yang bagus gitu untuk mereka? Misalkan kalian lebih tertarik di bidang, misalnya di lapangan mungkin, jadi kalian bisa milih jurusan teknik, atau kalian bisa milih misalnya kalian lebih tertarik ke arah dunia penulisan, ya kalian bisa ngambil sastra gitu, atau kalian mau membenahi hukum yang ada di Indonesia, kalian bisa ngambil hukum gitu loh. Ya gitulah, maksudnya kalian harus cari tahu dulu misalnya ketertarikan kalian itu apa. Jangan sampai kalian memilihnya itu karena keterpaksaan. Justru kalau keterpaksaan tuh
menurut saya ya, akan jadi bumerang tersendiri buat kalian gitu loh. Nanti jadinya malah kalian hanya menjalankan tuh 0,5% gitu, mungkin 50% gitu kalian jalankan, dan nanti 50% itu lagi masih dalam bayangan kalian gitu, entah itu kalian lanjutkan atau entah itu kalian berhenti gitu loh. Jadi ya lebih baik cari tahu dulu. Ya, cari potensi dari diri Ya, kita, potensi baru nanti juga. kita akan cari tahu gimana kita akan mengambil jurusan sesuai dengan minat kita gitu ya Kak. Iya betul. Tapi boleh dicoba guys, untuk kalian yang mau atau masih bingung untuk cari jurusan, bolehlah kalian cari tentang sastra Inggris karena memang peluangnya banyak dan relasinya juga akan banyak ya Kak Arif ya. Iya betul. Ya, gitu. Ini sekalian ini ya promosi kampus Iya ya. nggak apa-apa ya. Oke, boleh nggak sih Kak kalau misalkan kasih pesan-pesan buat anak-anak muda yang ada di Indonesia atau mungkin terkhusus untuk anak-anak teknokrat, Kakak sebagai ketua BEM? Jangan jadi mahasiswa pasif tentunya. Jadilah mahasiswa yang aktif karena ya mungkin banyak orang-orang yang berpikiran bahwa organisasi itu tidak membantu atau tidak menguntungkan untuk mahasiswa, Betul. karena mungkin kayak Buang-buang waktu. ya mungkin buang waktu gitu loh. Jadi kayak kalian tuh cukup kuliah habis itu pulang, cukup kuliah habis itu pulang, itu ya itu mungkin ada pemikiran yang mungkin ada yang salah gitu loh dengan itu. Mungkin kalian harus terjun dulu di dunia organisasi baru kalian tahu gitu loh ya gitu. Dan karena semua organisasi itu belum tentu 100% buruk gitu loh. Ada untungnya juga gitu loh. Ya itu yang tadi saya bilang, salah satunya bisa membangun relasi kalian gitu. Karena kita nggak ada yang tahu yang sukses duluan itu siapa gitu. Makanya kalau bisa jadi mahasiswa yang aktif gitu. Kalaupun kalian tidak ikut organisasi di kampus, mungkin kalian bisa ngikutin kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh organisasi tersebut gitu. Jadi kalian dapat mengenal satu sama lain, mengenal mahasiswa dengan mahasiswa-mahasiswa lain, atau mengenal dengan staf-staf kampus atau beberapa pekerja di kampus gitu loh. Jadi kalian tuh benar-benar dilihat emang keaktifannya di kampus gitu. Dan ikut beberapa event-event yang diselenggarakan oleh kampus gitu ya Kak ya, boleh. Iya benar-benar. Ya itu sih, karena kampus tuh emang menyediakan organisasi itu ya buat emang kalian tuh bisa aktif gitu. Mengasah skill dan kemampuan komunikasinya Iya mahasiswa betul. tersendiri. Ya kalau kalian hanya diam terus kalian tidak mau berbagi dengan orang lain, tuh justru itu akan jadi bumerang juga buat kalian. Karena itu kalian pendam, kalian tidak bisa membagi atau kalian tidak bisa membaur ke sesama orang lain gitu loh. Karena ini untuk kedepannya juga di dunia yang setelah Setelah dari dunia perkuliahan kampus gitu iya. kan. Oke, thank you ya Kak Arif buat luangin waktunya, dan semoga podcast ini bisa memberikan hal-hal yang bermanfaat bagi Sobat Tekno. Dan saya Haida Maharani, thank you for watching. Thank you. Bye-bye. Bye bye.